Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal ujian tengah semester Statistika Industri 2 tahun ajaran 2025. Untuk soal yang pertama, suatu penelitian dilakukan untuk menguji apakah nilai mata kuliah statistika yang diberikan kepada mahasiswa dari program studi teknik industri dan teknik sipil di suatu universitas memiliki perbedaan atau tidak. Untuk itu, diambil sampel sebanyak 10 nilai, masing-masing dari mahasiswa program studi teknik industri dan teknik sipil yaitu sebagai berikut. Asumsikan kedua populasi berdistribusi normal. Yang A, ujilah dugaan dari penelitian tersebut dengan taraf signifikansi 5%. Yang B, seberapa signifikan hasil pengujian dengan menentukan nilai p-value. Untuk menjawab soal nomor satu tersebut, kasus tersebut tergolong pada uji hipotesis Mean sampel ganda, di mana kondisi dari variansnya tidak diketahui. Namun, pada soal tidak terdapat pernyataan bahwasannya varians dari kedua populasi tersebut apakah bernilai sama atau berbeda. Maka langkah yang kita dapat lakukan yaitu yang pertama kita menentukan uji varians dari kedua populasi, di mana untuk rumus dari uji varians dapat tertera pada slide dan juga dari soal diketahui bahwasannya sampel yang kita gunakan yaitu sebanyak 10 sampel untuk populasi pertama dan 10 sampel untuk populasi kedua. Selanjutnya kita menentukan nilai rata-rata dari data yang diberikan pada soal untuk masing-masing populasi, di mana rata-rata pertama didapatkan nilai sebesar 72,1 dan populasi kedua sebesar 68,4. Pada soal ditentukan bahwasanya kita menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% atau nilai alfa sebesar 5%. Untuk menentukan varians dari masing-masing populasi dapat dilihat pada slide berikutnya. Selanjutnya, kita menentukan nilai varians dari masing-masing populasi dengan menggunakan rumus S, di mana untuk simpangan baku dari setiap populasi itu kita dapat menggunakan rumus S sama dengan sigma I menuju N XI dikurang X bar dikuadratkan dikurang dengan N kurang 1. Sehingga didapatlah untuk S1 itu sebesar 11,63 dan S2 sebesar 11,93. Selanjutnya kita menentukan derajat kebebasan dari masing-masing populasi dengan cara N dikurang 1, di mana N1 itu 10 dikurang 1 sama dengan 9, dan begitupun untuk populasi kedua yaitu sebesar 9. Selanjutnya, kita menentukan hipotesis dari uji varians yang kita lakukan, di mana untuk H0 itu varians populasi pertama sama dengan varians populasi kedua, dan untuk H1 itu varians populasi pertama tidak sama dengan varians populasi kedua. Untuk menentukan uji varians tersebut, kita menggunakan uji F, di mana terdapat dua syarat ketentuan. Jika S1 lebih besar, kita menggunakan varians pertama dibagi dengan varians kedua. Namun jika varians dari populasi kedua itu lebih besar, maka varians populasi kedua itu dibagi dengan varians populasi pertama. Sehingga didapatlah untuk nilai F hitung karena dari varians populasi kedua itu lebih besar daripada varians populasi pertama, kita menggunakan F hitung dengan syarat yang kedua, di mana didapatlah nilai F hitung sebesar 1,052. Selanjutnya kita menentukan F tabel, di mana kita menggunakan F distribution dengan alpha 0,025 karena kita menggunakan uji hipotesis dua arah dan menggunakan F1 itu 9 dan F2 9, didapatlah nilai F tabel yaitu sebesar 4,03. Selanjutnya kita menentukan daerah kritis di mana kita menolak H0 jika F hitung kita itu besar daripada F alfa per 2 atau F hitung kita itu lebih kecil daripada F1 kurang alfa per 2. Didapatlah keputusan bahwasannya karena F hitung kita itu lebih kecil daripada F alfa per 2 atau 0,52 itu lebih kecil dari 4,03, maka gagal untuk tolak H0. Sehingga tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwasannya varians dari teknik industri dan juga teknik sipil itu berbeda. Artinya, varians dari kedua populasi ini bernilai sama. Selanjutnya, kita dapat menentukan uji hipotesis dari mean sampel ganda dengan kondisi varians yang tidak diketahui dengan varians yang sama dari hasil uji varians yang telah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya, untuk menentukan uji hipotesis tersebut, terdapat rumus yang kita gunakan seperti pada slide, di mana kita menentukan untuk hipotesis
H0 yaitu rata-rata populasi pertama sama dengan populasi kedua dan hipotesis H1-nya yaitu rata-rata populasi kedua pertama tidak sama dengan populasi kedua. Selanjutnya kita menentukan dengan menggunakan pengujian T, di mana kita menentukan terlebih dahulu parameter dari nilai SP, di mana dengan ketentuan rumus yang telah terdapat pada slide, didapatlah nilai SP sebesar 11,78. Nilai SP tersebut kita eh, nilai SP dari kedua populasi atau varians gabungan ini sebesar 11,78 tersebut kita gunakan untuk menentukan T hitung, di mana untuk nilai T hitung sendiri terdapat parameter yang kita gunakan seperti yang tertera pada slide, didapatlah nilai T hitung sebesar 0,702. Setelah kita menentukan T hitung, kita menentukan T tabel, di mana kita menentukan terlebih dahulu untuk derajat kebebasan dari kedua populasi, di mana N1 ditambah N2 dikurang 2, didapatlah derajat kebebasan sebesar 18. Selanjutnya kita menentukan T tabel itu menggunakan T distribution, di mana V yang kita dapatkan itu sebesar 18 dan alfa yang kita gunakan yaitu sebesar 0,025. Dapatlah untuk T tabel yaitu sebesar 2,101. Selanjutnya kita menentukan daerah kritis di mana menolak H0 jika T hitung kita itu lebih besar daripada T alfa. Dan juga keputusan yang kita dapatkan bahwasanya karena T hitung kita itu lebih kecil daripada T alfa per 2 atau 0,702 lebih kecil daripada 2,101, maka gagal untuk tolak H0. Kesimpulan yang kita dapatkan tidak cukup bukti untuk menyatakan nilai mata kuliah statistika, teknik industri, dan juga teknik sipil adanya perbedaan yang signifikan. Selanjutnya untuk menjawab soal 1B di mana kita menentukan nilai p-value dari hasil uji hipotesis yang telah dilakukan. P-value sendiri merupakan probabilitas yang menunjukkan seberapa kuat bukti statistika menolak hipotesis nol, di mana daerah kritis dari penentuan menggunakan nilai p-value yaitu menolak H0 jika p-value itu lebih kurang daripada alfa dan gagal tolak H0 jika p-value besar daripada alfa. Nilai P yang kecil menunjukkan bukti lebih kuat untuk menolak H0. Di mana dari soal kita mengetahui bahwasannya T hitung yang telah kita dapatkan yaitu sebesar 0,702 dan V yang kita gunakan itu sebesar 18. Dari parameter tersebut, kita dapat menentukan p-value dengan cara menggunakan tabel T dengan V sebesar 18. Kita mencari nilai T hitung yang mendekati 0,702 pada tabel T distribution tersebut, di mana nilai T hitung yang kita punya 0,702 tersebut berada di antara alfa 0,30 dan 0,20, yaitu sebesar 0,534 dan 0,862, di mana T hitung kita itu berada dari antara kedua alfa tersebut. Langkah selanjutnya kita melakukan untuk menemukan T hitung yang kita punya, kita lakukanlah tahap interpolasi dengan cara P1 ditambah dengan T dikurang T1 dibagi dengan T2 kurang T1 dikali dengan P2 dikurang P1. Sehingga didapatlah nilai P-value yaitu sebesar 0,248. Untuk nilai P-value sendiri, karena pada soal 1 kita menentukan uji hipotesis dengan menggunakan dua arah, maka untuk nilai p-value itu berlaku perkalian 2P di mana T besar dari T hitung yaitu 0,702 sehingga didapatlah 2 dikali dengan p-value yang kita dapatkan tadi sebesar 0,248 didapat p-value yaitu sebesar 0,496. Untuk soal kedua, yaitu berikut merupakan data durasi film dalam menit yang diproduksi oleh dua rumah produksi. Anggap distribusi populasinya itu berdistribusi normal. Yang A, tentukan selang kepercayaan 95% untuk rasio varians rumah produksi 1 terhadap rumah produksi 2. Sedangkan yang B, dari selang kepercayaan tersebut, apakah dapat disimpulkan kedua varians rumah produksi tersebut sama? Jelaskan. Untuk menjawab soal 2A tersebut, kasus pada soal
kedua tersebut tergolong pada estimasi varian sampel ganda, di mana kita menentukan selang kepercayaan 95% untuk rasio varians dari rumah produksi 1 dan 2. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu dari soal kita ketahui bahwasannya sampel yang digunakan pada populasi pertama itu sebanyak 5 dan yang kedua itu sebanyak 7. Lalu kita menentukan derajat kebebasan dari masing-masing populasi di mana V1 itu sebanyak 4, V2 itu sebesar 6. Lalu kita menentukan varians dengan menggunakan rumus yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya dan juga menggunakan alfa sama dengan 5%. Dari sini kita menentukan selang kepercayaan 90% atau estimasi varian sampel ganda ini dengan rumus yang tertera pada slide, di mana kita mendapatkan bahwasannya batas bawah itu menggunakan eh, rumus F di tabel, yaitu 1/F alfa per 2 atau 0,025 dari V1, V2, 4,6. Dari sini kita lihat bahwasanya di tabel F distribution untuk batas bawah kita menggunakan S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat dikali dengan rumus 1 dibagi dengan nilai dari F tabel di mana menggunakan F tabel alfa per 2 yaitu 0,025 dengan V1 yaitu 4 dan V2 itu 6. Didapatlah untuk batas atas nilai F tabel yaitu sebesar 6,23. Sedangkan untuk batas atas kita menggunakan F tabel yaitu F alfa per 2 V2, V1. Di mana untuk nilai V2 itu 6 dan V1 itu 4, maka didapatlah untuk batas atas itu sebesar 9,20. Sehingga didapatlah untuk batas bawah itu sebesar 0,014 dan batas atas sebesar 0,794. Sehingga didapatlah hasil selang kepercayaan 95% untuk rasio varians rumah produksi 1 terhadap rumah produksi 2 adalah berada pada interval 0,014 hingga 0,794. Selanjutnya untuk soal 2B di mana kita dapatkan bahwasanya kesimpulan berdasarkan selang kepercayaan 95% rasio varians rumah produksi 1 terhadap rumah produksi 2 adalah 0,014 dan batas atas itu 0,794 di mana tidak terdapat nilai 1 pada selang kepercayaan tersebut. Maka rasio varians tidak sama dengan 1. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan varians yang signifikan sehingga disimpulkan bahwasannya kedua varians dari rumah produksi itu bernilai tidak sama. Soalnya itu soal nomor 3. Suatu percobaan dilakukan untuk membandingkan keausan karena gosokan dari dua bahan yang dilapisi. 12 potong bahan satu diuji dengan memasukkan tiap potong bahan ke dalam mesin pengukur aus. 10 potong bahan 2 diuji dengan cara yang sama. Dalam tiap observasi, ukuran keausan dicatat. Sampel bahan satu itu memberikan rata-rata keausan itu sebesar 85 satuan dengan simpangan baku sampel 4. Sedangkan sampel bahan 2 itu memberikan rata-rata keausan sebesar 81 satuan dengan simpangan baku sampel 5. Catatan, dari penelitian lain yang pernah dilakukan sebelumnya di tempat ini, diperoleh kesimpulan bahwa data berdistribusi normal dan varians dari kedua bahan sama. Dapatkah disimpulkan bahwa dengan taraf signifikan 5% rata-rata keausan, bahan 1 melampaui rata-rata keausan bahan 2 lebih dari 2 satuan? B. Seberapa signifikan hasil pengujian? Itu kita menentukan p-value. Dari yang diminta di soal ini, itu jelas bahwa kita harus melakukan uji hipotesis. Itu melihat apakah rata-rata keausan bahan 1 itu melampaui rata-rata keausan bahan 2 lebih dari 2 satuan. Untuk mempermudah menjawab soal tersebut, kita bisa membuat terlebih dahulu yang diketahui dari soal. Jumlah data, rata-rata, sampel, dan juga simpangan baku itu bisa diketahui dari soal, baik bahan 1 maupun bahan 2. Dan juga diketahui dari soal bahwa variasinya itu adalah sama. Dan untuk taraf signifikan yang digunakan itu adalah 5% dan D0-nya itu adalah 2. Karena kita mau melihat apakah dia itu lebih besar dari 2 satuan atau enggak. Soalnya itu,
Dari berdasarkan yang diketahui ini, kita bisa melihat bahwa kita harus melakukan uji hipotesis mean sampel ganda. Kondisinya adalah variansnya tidak diketahui karena di soal tidak dibilang. Dan juga varian sama berdasarkan yang disampaikan di soal. Sehingga untuk rumus uji hipotesis mean sampel gandanya adalah sebagai berikut. Selanjutnya itu pertamanya kita melakukan uji hipotesis di mana memformulasikannya. Di mana H0 itu adalah rata-rata populasi 1 dikurang rata-rata populasi 2 itu sama dengan 2. Dan H1-nya itu adalah rata-rata populasi 1 dikurang rata-rata populasi 2 besar dari 2. Untuk mendapatkan P hitung, kita memerlukan varians gabungannya. Hingga dengan menggunakan rumus berikut ini, kita dapatkan varians gabungannya adalah 4,48. Didapatkan T hitungnya adalah 1,043 yang dihitung menggunakan rumus berikut ini. Grafik kebebasan itu digunakan untuk menemukan T tabelnya nanti. Kita dapat itu adalah 20. Misalnya, karena kita menggunakan uji satu arah yang berada di kanan, maka berikut ini adalah daerah kritisnya. Daerah kritis ini adalah daerah penolakan H0, di mana T hitung besar dari T alfa TF. Kita bisa mencari T 0,0520 itu berdasarkan tabel berikut ini, di mana kita temukan itu adalah 1,725. Keputusannya, karena T hitung besar T hitung itu sama dengan 1,043 dan dia itu kecil dari T tabel yaitu 1,725, maka gagal tolak H0. Kesimpulannya, tidak cukup bukti menyatakan bahwa rata-rata keausan bahan 1 itu lebih besar dari bahan 2, lebih dari 2 satuan. Selanjutnya itu, kita diminta pada 3B itu adalah menentukan nilai dari P-value-nya. P-value ini kita tentukan dengan mengetahui terlebih dahulu T hitung sebelumnya yaitu 1,043 dan derajat kebebasannya itu adalah 20. Kemudian ujinya adalah uji satu arah. Kita temukan dengan mencari nilai T hitung itu 1,043 itu di V20 dalam tabel. Kita temukan itu ada di sekitar 0 di dalam 0,860 1,04 di antara alfa 0,20 0,15. Lalu kita bisa menggunakan interpolasi untuk menemukan p-value-nya di mana itu adalah 0,155. Jadi T hitung yang kita temukan yaitu 1,043 itu berada di alfa atau p-value-nya itu 0,155. Selanjutnya itu adalah nomor 4. Seorang ahli mencatat waktu hidup komponen A dan komponen B yang pernah dipasang pada mesin dengan nomor seri X123 dengan hasil sebagai berikut. Asumsikan data berasal dari sebaran normal. A. Tentukan selang kepercayaan 95% untuk selisih rata-rata waktu hidup komponen A dan komponen B. B. Dari serang kepercayaan tersebut, apakah dapat disimpulkan waktu hidup salah satu komponen lebih baik? Jelaskan. Dari sini, dari soal A itu didapat bahwa kita harus melihat dan mencari bagaimana selang kepercayaan untuk estimasi dari mean sampel gandanya. Dan B-nya itu mendapatkan kesimpulan. Itu soal nomor 4A, dari yang diketahui, kita bisa melihat bahwa kondisi variansnya tidak diketahui. Namun di soal ini tidak memberikan asumsi apakah kedua varians yang diketahui itu nilainya sama atau berbeda, sehingga kita perlu melakukan uji hipotesis tentang kesamaan varians dua populasi. Dilakukan uji varians ini untuk mengetahui apakah variansnya sama atau berbeda. Dilakukan dengan formulasi apakah H0-nya itu varians 1 besar varians 1 sama dengan varians 2, H1-nya varian populasi 1 tidak sama dengan varians populasi 2. Jadi itu kita cari F hitungnya. Di sini, karena F itu nilainya tidak ada minus dan besar dari 1, maka kita harus menggunakan nilai nilai standar deviasi yang lebih besar. Sini untuk nilai yang paling besar itu adalah S2. Sehingga kita pakai rumus yang kedua. Dan F hitung itu yang kita temukan adalah 1,53. Daerah kritisnya adalah tolak H0 jika F besar dari F tabel atau F kecil dari F tabel. Di sini
kita lihat urutannya adalah V1, V2. Harusnya kita menggunakan V2, V1, karena yang kita gunakan itu rumus kedua. Namun, karena V1, V2 kita itu sama, 88, kita dapat mengabaikannya dan kita bisa menggunakan V1, V2. Bisa diberi catatan saja. Kemudian, nilai kritis F stabilnya kita temukan, itu adalah 4,43. Kita cari tabel F 0,025, V1 8, V2 8, yang dapat 4,43. Kemudian untuk F1 kurang alfa bagi 2, dengan rumus sebagai berikut, itu 0,226. Karena F hitungnya itu 1,53 dan itu berada di kecil dari 0,26, besar dari 0,226, dan kecil dari 4,43, maka gagal olah nol. Kesimpulannya, tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa varians waktu hidup komponen A dan komponen B berbeda sehingga kedua varian sama. Lalu, berdasarkan hasil uji varians tadi itu kondisi kedua varian sama. Maka, berdasarkan yang diketahui, estimasi men satu ganda, kondisi yang tidak diketahui, dan kedua varian sama, kita dapat menggunakan rumus estimasi men satu ganda sebagai berikut ini. Kita bisa melakukan pengolahan dari estimasi men gandanya. Kita cari terlebih dahulu yang diperlukan dalam menentukan selang kepercayaannya. Kita bisa mencari varians gabungannya berdasarkan dengan rumus berikut ini dan didapat 3,85. Kemudian kita melakukan hitung selangnya dengan rumus sebagai berikut. Di sini kita perlukan nilai T alfa per 2. Di mana di sini kita dapat itu adalah T alfa per 2 df dengan T 0,02516 derajat kebebasannya yang kita temukan. Itu sama dengan 2,120. Sebagai berikut ini, kita temukan 2,120. Kita masukkan ke perhitungan selang, kemudian didapat itu adalah min 6,03 plus minus 3,84. Kita bisa mencari batas bawahnya dengan menggunakan minus, itu min 9,87. Dan batas atas dengan menggunakan tambah itu min 2,19. Hasilnya, selang kepercayaan 95% untuk selisih rata-rata waktu hidup komponen A dan B adalah min 9,87, adalah eh, besar dari min 9,87, kecil dari min 2,19. Jawaban untuk nomor B itu kita harus memberikan kesimpulan dari hasil estimasi. Dari hasil estimasi tersebut, kita bisa melihat bahwa dia tidak mengandung nilai nol. Maka cukup alasan untuk menyimpulkan bahwa rata-rata waktu hidup komponen A lebih kecil dibandingkan komponen B, sehingga waktu hidup komponen B lebih baik. Mungkin cukup sekian dari kami untuk pembahasan UTS Statistika Industri 2. Terima kasih.